me do my two-step. Oke, jadi adik-adik, ketika kalian menggunakan hasduk, tentu saja kalian perlu ring untuk mengencangkan antara dua sisi bagian hasduk. Nah, kemudian bagaimana apabila ketika kita di lapangan ring hasduk kita itu hilang? Ya, itu kan menjadi permasalahan karena kita mau ikatkan seperti apa. Jadi ketika kita tidak bisa atau tidak memiliki ring pengikat antara dua hasduk ini, kita bisa mensiasati itu dengan menggunakan benda-benda atau barang-barang di sekitar kita. Contoh ketika di lapangan, mungkin kalian bisa menggunakan kulit kayu atau tanaman yang memanjang, bentuknya memanjang, menjalar, yang tentu saja seratnya harus kuat. Atau di sini Kak Andika akan mencontohkan menggunakan kabel, ya, kabel USB yang tentu saja ini sudah tidak terpakai karena rusak. Ini kita bisa manfaatkan untuk pembuatan ring atau kalau di pramuka dikenal dengan paracord wugel. Sekali lagi, di pramuka dikenal dengan paracord wugel. Nah, jadi seperti apa? Mari kita saksikan video tutorial berikut ini. Ya, jadi adik-adik, kita mulai tutorial untuk pembuatan paracord wugel atau ring untuk hasduk, ya. Untuk langkah pertama, kita ambil salah satu ujung untuk kita buat paracord wugelnya menggunakan ukuran, kalau Kak Andika menggunakan ukuran 2 jari karena jarinya besar dan diperkirakan untuk bisa pas, tidak terlalu kendor, ya. Jangan sampai nanti pembuatan paracord wugelnya itu malah kendor, jadi tidak bisa terpakai, malah nanti ketika dipakai melorot atau malah hilang, kan jadi permasalahan lagi. Oke, kembali lagi untuk pembuatannya, tutorialnya seperti ini. Langkah pertama, silahkan kalian tentukan ukuran mau 2 jari atau 3 jari. Kemudian salah satu ujung kabel kita tempelkan seperti ini, berbentuk diagonal, ya, seperti ini, diagonal seperti ini, ya. Kemudian kita belitkan ke sisi bagian lain dari jari kita silangkan, kemudian kita silangkan, bentuknya seperti ini, akan menghilang dengan kabel yang panjang itu berada di belakang seperti ini, ya. Kemudian kita silangkan mengikuti alur kabel yang ujungnya pendek, jadi seperti ini. Seperti ini, alur kabel yang ujungnya pendek. Kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkan bagian yang panjang ini ke bawah dari kabel pertama tadi, urutan kabel pertama tadi. Oke, ya, di bawah, jadi hasilnya akan seperti ini, bisa terlihat. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghilangkan kedua bagian kabel ini seperti ini.
disilangkan seperti ini ya. Semula seperti ini kita silangkan seperti ini bagian bawah kabel lainnya. Kemudian kita masukkan kembali ujung kabel bagian yang paling panjang ke sela-sela lubang ini, memasukkannya lewat bawah sini. Oke, ketika sudah masuk ya, hasilnya akan seperti ini, seperti anyaman ya. Pembuatan paracord Vogel ini kalau di pramuka menggunakan simbol Turki ya, simbol Turki itu seperti ini ya. Kemudian kita masukkan lagi di sini ada ruang ya yang masih kosong seperti ini. Kita masukkan kembali kabel yang ujungnya panjang di sela-sela antara dua kabel ini. Anyaman akan menjadi rata. Nah, kalian ingat ujung kabel yang pendek ini, yang ketika awal pertama kali kalian membuat urutan kabel ini, bahkan bisa dipertemukan dengan ujung yang panjang dengan cara apa? Seperti ini. Ini ujung yang pendek ya, biar sejajar. Ujung yang panjang dengan ujung yang pendek biar sejajar. Kita masukkan di sini. Posisinya sama ya. Alurnya posisinya sama. Nah, jadi kan ini sejajar antara kabel yang panjang dengan kabel yang pendek, ini sejajar. Nah, kalau sudah sejajar seperti ini, tinggal kita ikuti alurnya. Alur kabel panjang ini mengikuti alur kabel yang pendek. Contohnya seperti ini. Ini kan yang pendek. Alurnya adalah ini ke kabel seperti ini ya. Di posisinya selalu di bagian kanan, posisi kabel panjang selalu di bagian kanan posisi kabel pendek. Kita ikuti terus alurnya, baik itu ketika menyisipkan kedua bagian kabel, kita ikuti alurnya ya, ikuti alurnya. Ini sejajar terus kita cari kesejajarannya, sejajar terus. Nah, yang agak perlu trik di sini, ketika kabel ini perlu sejajar ya. Ini kabel yang pertama tadi, yang ini kabel yang pertama tadi. Ini yang perlu sedikit usaha ya. Ini kita masukkan di sini. Ingat selalu di bagian sebelah kanan. Apapun susunannya, ingat selalu di bagian sebelah kanan kabel yang ujung kabel pendek ya. Hasilnya nanti akan berhasil seperti itu, seperti ini. Nah, dan ikuti kembali dimanapun posisinya, ikuti kabel yang pertama tadi yang pendek untuk sejajar. Selesaikan itu ya, sampai kabel yang panjang ini habis terlilit dalam satu simbol Turki ini ya. Selalu di bagian kabel kanan kabel ya. Oke. Ini tidak perlu video yang jelas, bisa kalian ingat-ingat kata kuncinya, selalu di bagian kanan kabel yang pertama.
ikuti alurnya. Ketika terselip di bawah kabel, ikuti di bawah kabel. Ketika di atas kabel, ikuti. Terus sampai ujungnya ini jadi pendek ya, karena sudah terikat di dalam simpul. Oke. Terus kita mungkin akan percepat ya. Ya. Dalam pemilihan kabel atau apapun yang kalian akan pergunakan untuk pembuatan bugle, sebisa mungkin kabel itu lentur ya, tidak boleh yang kaku. Kalau kaku kemungkinan akan kesusahan ketika kita membuat simbol-simbol seperti ini. Ya. Nah, ini sudah mencapai titik ujung, sudah tidak bisa kita selipkan lagi. Maka dari itu kita biarkan saja. Nah, kemudian kalau kalian tadi untuk mempermudah itu menyisakan kabel di awal, kalian juga bisa rapikan ini untuk diselipkan, sama mengikuti alur juga ya, adik-adik. Jadi seperti ini hasilnya, rapi, kuat, dan bisa menggantikan fungsi ketika kita kehilangan ring. Begitu ketika kita sedang di acara perkemahan atau kita jauh dari akses untuk membeli ring ya. Jadi paracord bugle ini bisa kita fungsikan untuk menjadi pengikat atau ring untuk hasduk ya. Seperti ini. Oke. Terlihat rapi dan hasilnya pun bagus ya. Tinggal nanti disesuaikan terhadap ukuran. Apabila menggunakan hasduk yang ketika digulung lipatannya itu agak lebar ya, ukurannya itu bisa diperlebar antara 2 jari ke 3 jari. Nah, ukuran ring ini juga menyesuaikan bentuk jarinya. Kalau jarinya kecil ya bisa menggunakan 3 jari, kalau jarinya besar bisa menggunakan 2 jari. Begitu tutorial dari Kak Andika, semoga bermanfaat. Salam Pramuka.